Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan kepada ketua murid untuk memimpin doa sebelum belajarnya. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Aulia kenapa? Sakit? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ini jam pelajaran pertama. Pastinya anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum materi hari ini disampaikan, siapa di sini yang akan mereview materi minggu lalu tentang tulang dan otot? Silakan Faiz. Betul sekali, terima kasih Faiz. Jadi, pada dasarnya, tubuh manusia itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, rangka tulang, otot, dan kulit. Tulang merupakan alat gerak pasif. Mengapa pasif? Karena pergerakannya itu ada ketika digerakkan oleh otot. Nah, sedangkan otot itu sendiri merupakan alat gerak aktif. Mengapa? Karena ia yang mampu berkontraksi dan relaksasi. Sedangkan kulit merupakan pelindung dari tulang dan otot itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan kemungkinan gerak yang dimunculkan, persendian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, diartrosis, yaitu yang pergerakannya itu luas. Contohnya adalah yang tadi dikatakan oleh Faiz, yaitu sendi putar, ada pada tulang leher, antara tulang leher dan tengkorak. Kemudian pada sendi engsel, itu pada siku dan lutut. Kemudian pada sendi pelana, pada gerak ibu jari. Dan sendi-sendi yang tadi dijelaskan oleh Faiz, itu sudah sangat lengkap sekali. Ibu harap teman-teman yang lain juga memahami hal yang sama seperti Faiz. Kemudian yang kedua itu amfiartrosis, yang pergerakannya itu terbatas. Contohnya ada pada sendi antara tulang rusuk dan tulang belakang. Yang ketiga itu sinartrosis. Sinartrosis itu yang tidak memungkinkan munculnya pergerakan. Mengapa? Karena si tulang-tulangnya itu disatukan dengan jaringan tulang. Oleh karena itu, si tulang-tulangnya itu tidak memunculkan pergerakan. Contohnya itu pada tulang di kepala. Seperti itu, anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan memunculkan 2 gambar. Ibu harap teman-teman dapat mengamati dan menganalisis dari kedua gambar ini. Nah, apa yang terjadi ketika sikap duduk kita salah? Betul sekali. Apabila sikap duduk kita salah, maka yang terjadi adalah seperti gambar yang tadi Ibu tunjukkan. Itu merupakan kelainan pada tulang manusia. Baik, Ibu harap ketika anak-anak telah melaksanakan pembelajaran ini dapat menganalisis kelainan dan gangguan pada tulang manusia itu melalui studi literatur gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, begitupun cangkupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah gangguan dan kelainan pada tulang, serta bagaimana cara menjaga kesehatan tulang itu sendiri. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini perlu dibentuk menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian berhitung 1-6. Kemudian untuk yang memiliki angka yang sama, kalian membentuk satu kelompok. Silahkan. Baik, apabila sudah, silakan untuk perwakilan kelompoknya
maju ke depan untuk mengambil lembar diskusinya. Baik, sebelum diskusi dimulai, kalian bisa baca terlebih dahulu lembar kerja yang tadi kalian ambil. Silakan untuk dibaca dan diamati gambar-gambarnya. Dan di situ ada kelainan apa aja, silakan masing-masing dari kalian untuk mencari dari referensi yang berbeda pun tidak apa-apa. Baik dari internet atau baik dari buku kalian yang dibawa. Nah, setelah kalian sama-sama mencari informasi dari lembar diskusi berdasarkan referensi masing-masing, silahkan untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, silahkan saling bertukar informasi. Mungkin saja salah satu dari teman kalian itu memiliki referensi yang berbeda. Baik, karena waktu diskusi sudah habis, silakan adakah kelompok yang ingin tampil pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sampaikan dengan sistematis. Berarti kelompok 2 itu tentang gangguan fisiologis pada tulang manusia. Silakan. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah menampilkan hasil diskusinya. Ibu sangat mengapresiasi. Marilah tepuk tangan. Aplaus untuk kalian. Terima kasih. Ibu di sini akan sedikit menyimpulkan mengenai topik pembelajaran hari ini. Di antaranya, jika disimpulkan, yang tadi teman-teman telah jelaskan itu luar biasa, sangat jelas sekali. Nah, jadi gangguan dan kelainan pada tulang itu dibedakan menjadi 5. Betul sekali apa yang tadi teman-teman telah sampaikan. Yang pertama itu gangguan mekanis. Gangguan mekanis itu yang disebabkan karena jatuh atau benturan keras. Contohnya itu, Ibu akan sedikit menambahkan keterangannya ya. Sebenarnya tadi yang teman-teman sebutkan juga itu sudah sangat benar. Yang pertama ada fisura. Fisura itu retak tulang. Nah, itu Ibu akan menambahkan istilahnya. Sedangkan tadi teman-teman hanya menyebutkan retak tulang karena pada dasarnya di biologi itu ada istilah-istilahnya dalam setiap kata itu. Yang kedua ada fraktura. Fraktura itu patah tulang. Nah, yang kedua itu gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis itu disebabkan karena ada keabnormalan fungsi hormon atau tulang. Nah, contohnya itu ada hidrosefalus, ada mikrosefalus, dan osteoporosis. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin di luar jam pelajaran teman-teman bisa menanyakan lagi pada Ibu. Kemudian yang ketiga ada kesalahan sikap. Misalnya kesalahan ketika kalian duduk, seperti gambar yang pertama tadi Ibu sebutkan. Nah, sebenarnya itu merupakan gambar pengantar untuk membahas materi ini. Contohnya ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Betul sekali. Dan yang keempat ada gangguan persendian. Ada ankilosis, dislokasi merupakan dislokasi, berarti ada pergeseran letak tulang. Kemudian ada kesleo. Nah, kemudian yang kelima itu ada infeksi sendi. Contohnya itu ada artritis eksudatif dan artritis sika serta layu. Nah, dari banyaknya gangguan dan kelainan pada tulang itu, mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan tulang itu sendiri. Sebenarnya banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan, seperti makan makanan yang mengandung cukup kalsium, kemudian olahraga teratur, serta berjemur pada sinar matahari, karena itu benar-benar sangat baik dan banyak mengandung manfaat. Dan karena
tadi dijelaskan pula bahwa salah satu kelainan itu disebabkan karena sikap duduk. Nah, di kelas pun kalian ketika duduk, mohon dijaga cara duduk kalian untuk menghindari kelainan pada tulang itu sendiri. Nah, kemudian ketika kalian membawa tas juga itu harus dijaga, jangan terlalu berat karena itu akan menyebabkan skoliosis pada tubuh kalian. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian bisa membuat mind map mengenai sistem pencernaan karena minggu depan materi itu yang akan kita pelajari. Sebelum pembelajaran ini ditutup, silakan ada yang mau bertanya dan mungkin dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang kalian bingungkan. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah teman-teman bagikan ilmunya itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya pada diskusi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.